Selamat kasih Tuhan, kami kembali mengucapkan selamat sore. Khususnya yang saat ini kita akan kembali masuk dalam persekutuan ibadah rutin, yaitu ibadah rumah tangga 30 Juli 2020, yang walaupun saat ini masih dilaksanakan di rumah dan lewat live streaming, tapi bukan menjadi kekurangan untuk kita datang kepada Tuhan, tetapi justru semakin mempererat hubungan kita dengan Tuhan, bahkan dengan seluruh jemaat Telok yang sama dikasihi Tuhan. Bagi jemaat kekasih Tuhan yang saat ini mengambil ibadah rumah tangga, daerah pilihan 1 keluarga Bertus digabung PPR, dapel 2 keluarga Susanto Pranoto digabung juga PPR, dapel 3 Daniel Sesa digabung PPR, dapel 4 Lumaga Thomas digabung PPR, dan dapel 5 keluarga Plemon Kase juga digabung PPR. Dan kepada Ibu Pendeta yang akan memimpin ibadah pada sore menjelang malam ini, kami persilakan. Shalom, selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam ibadah rumah tangga yang digabung dengan ibadah PPR di hari Kamis pada saat ini. Yang menjadi keluarga penghimpun dalam ibadah rumah tangga yang digabung PPR pada saat ini, keluarga Bertus dari Dapel 1, keluarga Susanto Pranoto dari Dapel 2, keluarga Daniel Sesa dari Dapel 3, keluarga Lumanga dan Thomas dari Dapel 4, dan keluarga Filemon Kase dari Dapel 5. Kelima keluarga yang dikasihi Tuhan bersama dengan seluruh jemaat yang beribadah secara virtual pada saat ini yang sama dikasihi Tuhan. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita dan kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Saya mempersilakan jemaat berdiri dan kita mengangkat pujian bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Silahkan duduk. Saudara-saudara,
Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera, merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya, dan memanggil kita untuk datang beribadah kepadanya, sebagaimana firman-Nya mengatakan demikian. Masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangan-Nya. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, mari kita angkat pujian kasih setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami datang bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Bapa di sorga, bersama dengan kelima keluarga kekasih kami yang menjadi penghimpun dalam ibadah rumah tangga yang digabung dengan ibadah PPR. Kami mensyukuri semua kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan ungkapan syukur kami itu kami nyatakan melalui penyerahan diri kami dalam ibadah rumah tangga yang digabung dengan PPR pada saat ini. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami mohon urapan-Mu. Di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau menerangi hati kami, pikiran kami, dan membuka pendengaran kami. Sehingga kebenaran firman-Mu boleh menjadi sulu dan pedoman dan terang pada jalan hidup kami. Berfirmanlah kepada kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Amsal pasal 16 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Amsal pasal 16 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka.
Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik berpenghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terlebih khusus kelima keluarga sebagai penghimpun dalam ibadah rumah tangga pada saat ini. Firman Tuhan berbicara kepada kita pada ayat yang keempat. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan menciptakan manusia dengan sempurna. Namun karena Adam jatuh ke dalam dosa, maka kita manusia yang tadinya sempurna menjadi manusia yang mewarisi dosa. Akan tetapi Allah sangat mengasihi manusia sebagai ciptaan yang sempurna di dalam tangan Allah. Maka dia mengutus putranya yaitu Yesus Kristus untuk menebus segala dosa manusia. Tuhan Yesus telah menyerahkan dirinya sebagai penebusan bagi kita. Karena itu saudara-saudara kita mengerti bahwa betapa mahal curahan darahnya yang diberikan kepada kita. Sebagai manusia kita perlu mengakui semua kesalahan dalam hidup kita. Dan kita pun harus belajar untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik dalam hidup kita. Mengapa demikian, saudara-saudara? Kalau kita memperhatikan bacaan kita, maka kita akan menemukan bahwa dalam setiap hidup manusia ada maksud dan tujuan manusia menghadirkan kita di dalam dunia ini. Dalam jalan hidup kita ini saudara-saudara ada tujuannya masing-masing. Tetapi kadangkala manusia tidak berjalan dengan tujuan Allah. Karena manusia begitu sombong, begitu tinggi hati dan angkuh. Karena itu manusia tidak dapat mengerti jalan-jalan Tuhan. Manusia tidak bisa mengerti rancangan Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketika kita bertobat dan benar-benar mau mengikut Yesus, itu berarti bahwa Yesus tinggal dalam hidup kita dan kita tinggal di dalam Yesus. Yang dengan istilah yang biasa kita katakan bahwa hidup kita bukannya aku lagi,
tetapi melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu kesaksian Rasul Paulus. Dan hal ini merupakan hal yang luar biasa bila kita menghayati bahwa sesungguhnya Yesus yang tinggal di dalam kita, Yesus yang menguasai seluruh jalan hidup kita, dan Yesuslah yang membawa kita kembali untuk bisa berhubungan dengan Allah. Yesus yang telah memperdamaikan kita dengan Allah, yang sesungguhnya kita tidak layak untuk menyebut Allah sebagai Bapa karena dosa-dosa kita. Di dalam Yesus kita dapat memanggil Allah sebagai Bapa. Itu berarti bahwa di dalam hidup kita ini adalah otoritas Kristus yang memerintah untuk setiap jalan hidup kita dengan maksud dan tujuan yang telah dibuat Allah dalam hidup kita. Dengan kasih setianya kesalahan diampuni. Inilah saudara-saudara yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang tadinya saudara-saudara kita jujur mengaku bahwa kita adalah manusia yang angkuh, sombong. Ketika kita berkata bahwa saya mampu, saya sanggup, dan saya bisa. Dan membawa kita jauh, semakin jauh dari Allah. Tetapi Allah di dalam Yesus Kristus, kasih Tuhan Yesus kembali memperdekatkan kita, mengeratkan kita dengan Allah Sang Pencipta kita. Karena Dia memberikan pengampunan kepada kita. Dia mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Dengan demikian saudara-saudara, mengertilah kita bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Allah tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Allah. Dan saudara-saudara, pernahkah kita berpikir bahwa sangatlah menakutkan bila kita dengan sengaja menggunakan tubuh kita ini dengan tidak benar? Misalnya saja saudara-saudara, kita kurang memelihara tubuh kita dengan benar, sehingga tubuh rohani kita, jiwa kita, jasmani kita tidak berada dalam keadaan yang sehat. Tidak berada dalam keadaan yang benar. Dan bahkan saudara-saudara, ada begitu banyak manusia yang tidak lagi memandang hidupnya sebagai bait Allah. Karena itu mereka melakukan apa yang menurut pikirannya benar. Ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Manusia mempergunakan hidupnya dengan apa yang menurutnya baik dan benar, bukan berdasarkan kebenaran firman Allah. Kalau kita mau andaikan saudara-saudara seperti seorang hamba yang bekerja pada majikannya, yang harusnya memelihara rumah majikannya dengan baik, membersihkannya dan bebas dari segala macam kotoran dan polusi, sehingga majikannya layak untuk menghuni rumah itu dan memberikan pujian kepada hambanya. Yang sesungguhnya yang harus kita lakukan adalah ketika kita mempergunakan seluruh hidup ini, hendaklah kita mempergunakannya dengan baik dan benar. Belajar untuk mengangkat sedikit demi sedikit kotoran yang melekat dalam hidup kita. Begitulah sebagai tubuh kita sebagai bait Allah. Kita akan berupaya dan mengarahkan pandangan kita kepada Kristus yang kita layani dalam hidup kita.
Jika kita takut akan Tuhan, maka kita akan memelihara rumah Allah, bait Allah, tubuh kita untuk hal-hal yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara jemaat penghimpun dan jemaat yang dikasihi Tuhan, seharusnya lah kita jujur di hadapan Allah. Bila kita sudah terlanjur berbuat dosa, datanglah kepada Bapa melalui Tuhan Yesus dan akuilah semua perbuatan kita, agar kita mendapat pengampunan dan pertolongannya untuk menjauhi segala yang jahat dan mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang benar di hadapan Allah. Seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat yang pertama. Agar kita berkenan kepada Allah dalam seluruh jalan hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup takut akan Tuhan bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan dalam hidup kita. Sebab takut akan Tuhan adalah benar-benar takluk dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Kalau sekarang ini saudara-saudara, banyak orang berkata takut akan Tuhan, tetapi jalan hidupnya tidak mencerminkan takut akan Tuhan. Mari kita lihat saudara-saudara ayat yang ke-8. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Ini membuktikan bahwa kebenaran firman Tuhan tidak salah. Sebab dunia sekarang ini adalah dunia korupsi. Di mana-mana manusia melakukan korupsi. Ya, hanya karena ingin memuaskan hasratnya, hanya ingin memuaskan nafsunya. Dia mengambil apa yang bukan haknya. Karena itu firman Tuhan berkata, lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Orang yang korupsi tidak akan pernah berpikir bahwa dia itu hidup dengan tidak adil, mengambil hak orang lain, mengambil hak yang bukan miliknya. Ini saudara-saudara menjadi titik perenungan bagi kita. Benarkah manusia sekarang ini sudah hidup takut akan Tuhan? Hidup takut akan Tuhan berarti menjauhi segala kejahatan. Maka hidup kita diberkati oleh Tuhan Yesus, sekalipun kita harus dengan menjalani dengan susah payah. Ya saudara-saudara, susah payah itu adalah perjalanan hidup kita. Kesenangan itu juga perjalanan hidup kita. Susah dan senang adalah warna perjalanan hidup kita. Tetapi yang pasti ketika kita menjalani susah dan senang dalam takut akan Tuhan, maka damai sejahtera Allah menjadi bahagian hidup kita. Dan itu saudara-saudara tidak bisa diukur dengan apapun juga. Damai sejahtera Allah itu tidak pernah hilang dari kehidupan kita dan tidak akan ternilai dengan apapun juga. Sebab damai sejahtera Allah ada di dalam kasih Tuhan Yesus. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, dialah yang akan mengalami damai sejahtera dan berjalan pada jalan kebenaran firman Allah. Serahkanlah seluruh hidup kita dalam tuntunan Roh Kudus agar kita hidup dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang mengasihi kita. Dialah yang memberkati kita. Dialah yang menjaga kita dan menebus kita. Dan di dalam Tuhan Yesus ada sukacita dan damai sejahtera serta kehidupan yang kekal.
Amin. Saudara-saudara, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka mari kita tunduk sejenak secara pribadi untuk merenungkan firman Tuhan dalam saat teduh. Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia membeli kita dengan darah yang mahal, agar kita dapat berjalan di dalam kasih dan kuasa-Nya, dan dapat merasakan berkat-berkat yang berasal daripadanya. Karena itu, saudara-saudara, mari kita hidup takut akan Tuhan, berjalan pada kebenaran firman-Nya, maka hidup kita berkenan kepadanya. Amin. Saudara-saudara, marilah dengan penuh sukacita kita memberikan persembahan syukur kita dan kita iringi dengan pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami dalam membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami pun percaya bahwa firman-Mu ini menjadi berkat dan sukacita bagi kelima keluarga kekasih kami, bahkan bagi seluruh jemaat-Mu yang saat ini beribadah. Ya Bapa, materaikan firman-Mu di dalam kuasa Roh Kudus-Mu dalam hati kami, sehingga kami dimungkinkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah yang setia. Melalui syafaat ini, kami mau berdoa buat kelima keluarga kekasih kami. Keluarga Bapak Bertus, keluarga Bapak Susanto Pranoto, keluarga Daniel Sesa, keluarga Lumanga dan Thomas, keluarga Filemon Kasih. Berkati kelima keluarga ini Tuhan dalam hidup dan kerja serta pelayanan mereka. Bapak dan Ibu dalam keluarga Engkau berkati, sehingga kehidupan mereka pun ada di dalam tuntunan dan berkat-berkat Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa buat
anak-anak dari keluarga Bapak Bertus. Tuhan, Engkau berkati agar supaya keluarga anak-anak dari Bapak Bertus semuanya diberkati Tuhan dalam setiap usaha dan tanggung jawabnya sebagai sebagai mahasiswa. Tuhan, Engkau berkati Rosdiana yang sedang KKLP di Dinas Pendidikan. Asriani akan mengikuti final dan Heriati dalam pekerjaannya. Ketiga anak kekasih-Mu Tuhan dalam kegiatan masing-masing, kami percayakan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka sehingga ketiga anak kekasih-Mu dimampukan untuk melanjutkan seluruh jalan hidupnya untuk meraih cita-cita dan harapannya. Kami percaya Tuhan akan menghentar mereka kepada kehidupan yang berhasil. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami berdoa buat keluarga Bapak Daniel Sesa. Engkau berkati juga Tuhan, supaya anak-anak kekasih mereka juga dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, tetap ada dalam pengawasan Tuhan. Regina dalam bangku pendidikan dan Rafael dalam masa pertumbuhan. Tuhan, Engkaulah yang akan menopang dan memberkati kedua anak kekasih-Mu, sehingga dalam masa-masa pertumbuhan dan pendidikan mereka penuh sukacita menjalani hidupnya dalam kasih sayang orang tua. Kami pun berdoa buat Anti yang baru mau masuk bangku sekolah di SD. Tuhan juga berkati, beri semangat dan sukacita sehingga Anti pun, anak kekasih Anti, boleh menikmati masa-masa pendidikan di SD dengan penuh sukacita. Kami berdoa juga Tuhan buat keluarga Bapak Filemon Kase. Tuhan, Engkau berkati ketiga anak kekasihnya dalam masa pertumbuhan dan dalam bangku sekolah. Kiranya kasih sayang Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi, dan ketiga anak kekasihnya tetap dalam kondisi dan keadaan yang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus buat anak kekasih Juan Lita, anak dari Bapak Filemon Kase yang berulang tahun pada hari ini. Engkau berkati Tuhan, dengan ungkapan syukur Bapak keluarga Filemon Kase, mereka mempersembahkan yang terbaik tubuh roh dan jiwa mereka sebagai tanda ungkapan syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan buat anak kekasih Juan Lita. Kami percaya Tuhan, anak kekasih-Mu tetap ada dalam lindungan dan pengasihan Tuhan. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami berdoa buat kelima keluarga, buat orang tua mereka masing-masing yang terpisah jauh dari mereka, yang ada di kampung halaman, bahkan sanak saudara mereka yang juga terpisah jauh dengan mereka. Tuhan, sayangi, lindungi, berkati orang tua mereka, supaya hidup mereka pun dipelihara dengan sempurna. Kami percaya orang tua mereka, sanak saudara mereka juga diberkati Tuhan dengan berbagai berkat, yang Tuhan akan tetap menjalin hubungan, yang membuka hubungan yang baik antara anak dan orang tua, antara nenek dan cucu, sehingga mereka tetap ada dalam sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau sungguh baik. Ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pada ibadah saat ini. Bahkan para pemuda-pemudi gereja-Mu yang sudah
menjalani tanggung jawab mereka dengan baik untuk merekam ataupun menayangkan ibadah secara virtual pada saat ini. Berkati mereka dengan talenta mereka, dengan semangat dan sukacita, sehingga pelayanan yang mereka angkat ini Tuhan menjadi pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Seluruh jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah ini, Engkau juga berkati Tuhan. Tilik mereka pribadi lepas pribadi, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berduka Engkau hiburkan, yang sembuh dari sakit terima ungkapan syukurnya, yang berulang tahun, yang dipelihara pernikahannya, semuanya Tuhan berkati, sehingga jemaat-Mu menjalani hidup dengan penuh sukacita. Iya Bapa, sampai saat ini kami masih berhadapan dengan virus corona. Iya Tuhan, tetaplah tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Jauhkan kami dari virus corona itu Tuhan. Dan biarlah kami boleh dengan tubuh yang sehat, boleh menjalankan tanggung jawab kami dalam jemaat-Mu, dalam pekerjaan di mana kami mencari nafkah, dalam rumah tangga kami, atau dimanapun kami berada. Agar supaya dengan kuasa dan kasih-Mu yang melindungi kami tetap bersukacita untuk menjalani aktivitas kami di dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya bahwa Engkau juga tidak akan meninggalkan hamba-Mu, saudara kami, Bapak Pareta Pasau, Dapel 4 yang saat ini sedang dirawat di rumah, bersama dengan Bapak Leonard Octavianus yang juga dirawat di rumah. Tuhan sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu, sehingga satu hari kelak mereka juga boleh dengan tubuh yang sehat kembali mengangkat pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan. Melalui syafaat ini kami pun berdoa untuk persembahan syukur jemaat-Mu, secara khusus kelima keluarga. Berkati Tuhan agar persembahan syukur ini boleh menjadi ungkapan terima kasih yang tak terhingga dalam hidup jemaat-Mu atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah limpahkan dalam hidup keluarga dan jemaat Tuhan. Dan kami percaya juga persembahan ini Tuhan akan dipergunakan dengan benar di dalam ladang-Mu untuk menunjang pelayanan yang masih akan kami lakukan di hari-hari ke depan. Semua berkat-Mu yang masih ada dalam hidup kami Tuhan, tolong kami supaya kami dapat mempergunakannya dengan penuh tanggung jawab. Inilah kami Bapa yang datang berseru kepadamu. Ampunkan salah dan dosa kami. Sempurnakan permohonan kami ini. Sebab semua ini kami hanya minta di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah menyatukan kami dan mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam akta pengutusan. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari saya persilakan jemaat berdiri. Kita mengangkat pujian hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini
kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai dan saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Terima kasih dan selamat malam. Kembali kami ucapkan selamat malam kepada Bapak Ibu yang telah melaksanakan ibadah rumah tangga saat ini, mewakili majelis dan rekan-rekan yang hadir. Mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah melayani kita pada saat ini. Biarlah kasih dan pemerintahan Tuhan senantiasa dirasakan oleh Ibu Pendeta, baik secara pribadi maupun seluruh keluarga. Dan kepada kita semua, kami mengucapkan terima kasih dan selamat malam.